ada 260 juta penduduk Indonesia. Baru-baru ini masyarakat dihebohkan dengan berita tentang kenaikan harta pejabat yang naik hingga 70%. KPK menginformasikan data laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau disingkat LHKPN tahun 2020 untuk angka laporan tertinggi, terendah, dan rata-rata nilai harta pejabat negara. Adapun kenaikan harta kekayaan pada sejumlah kategori paling terbanyak naik di angka 1 miliar rupiah, yaitu kategori menteri sebesar 58%, DPR dan MPR 45%, gubernur dan wakil gubernur 45% dan wakil 30%, DPRD provinsi 23% dan terkecil DPRD kota kabupaten yang hanya 11%. Seperti contohnya kekayaan Bapak Jokowi mengalami kenaikan 8,8 miliar rupiah menjadi 63 miliar rupiah. Harta Jokowi terdiri dari 20 tanah dan bangunan senilai 53 miliar rupiah. Sebanyak 19 tanah dan bangunan Jokowi tersebar di berbagai daerah Jawa Tengah dan satu bangunan senilai 3,5 miliar rupiah di kota Jakarta Selatan. Jika dibandingkan dengan periode setahun sebelumnya, total kekayaan Jokowi berjumlah 54 miliar rupiah. Aset tanah dan bangunan serta kendaraannya juga masih sama jumlahnya, hanya nilainya yang berubah sesuai apresiasi nilai aset. Pada posisi selanjutnya ditempati oleh Luhut dengan kekayaan mencapai 745 miliar rupiah pada tahun 2020. Kekayaan tersebut mengalami peningkatan sebesar 10% atau sebesar 67 miliar rupiah dari yang sebelumnya 677 miliar pada 2019. Sedangkan Bapak Prabowo juga mengalami kenaikan, sebelumnya pada 2019 tercatat sebanyak 2 triliun rupiah dan pada 2020 kekayaan Prabowo meningkat sebesar 1,17% atau senilai dengan 23 miliar rupiah. Kenaikan harta juga terjadi pada Sri Mulyani. Harta Sri Mulyani pada 2019 tercatat sebesar 47 miliar rupiah. Kekayaan Sri Mulyani meningkat sebanyak 5 miliar rupiah atau naik sebesar 12,1%. Satu kata, berjuta ceritanya di Indonesia. Bangun fasilitas publik, dikorupsi. Ekspor impor komoditi, dikorupsi. Dan yang terbaru, dana bantuan COVID dari hutang pun dikorupsi. Tugu anti korupsi di Pekanbaru aja dikorupsi. Yang gak ngikutin kasus korupsi pejabat aja pasti familiar dengan pemberitaan kasus Bank Senturi, IKTP, dan kasus Hambalang yang telah menyeret nama-nama besar seperti Papa Setia Novanto, Om Gayus Tambunan. Yang gak kenal, coba deh searching di internet, pasti berita korupsinya yang pertama kamu dapat. Ada yang masih berstatus narapidana, ada juga yang udah keluar dari penjara, ada juga sih yang dikit lagi bebas, dan ada yang masih berusaha bebas. Pokoknya ada-ada aja deh. Nah, buat kamu yang rindu pada mereka, tenang, kita akan reuni di daftar berikut. Yuk kita intip kabar terkini napi mega korupsi. Daftar pertama kita ada legenda Gayus Tambunan. Mantan pegawai negeri sipil di Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Indonesia yang diberhentikan secara tidak hormat pada tahun 2010. Tahun 2011, Gayus dinyatakan bersalah atas tindakan pidana korupsi yang menguntungkan PT Surya Alam Tunggal dengan kerugian negara mencapai 570 juta rupiah. Selain kasus pajak, ia juga kedapatan melakukan pencucian uang, gratifikasi, dan pemalsuan paspor atas nama Sony Laksono. Alhasil, MA pun menolak PK-nya dan Gayus dihukum penjara 29 tahun. Ya, Gayus koruptor legend yang juga ngetop karena leluasa bepergian meski berstatus tahanan. Bukan hanya ke Singapura ataupun Malaysia dengan paspor palsu tadi ya. Dia ini juga leluasa lo nonton tenis di Bali dan pernah kedapatan makan di restoran. Karena hal tersebut, ia pun dipindahkan ke lapas Gunung Sindur dan menginspirasi lahirnya lagu Andai Aku Jadi Gayus Tambunan. Masih inget gak sama istilah cicak versus buaya?
Analogi ini ya berasal dari mulut Susno juga untuk menggambarkan persaingan KPK dan Polri kala itu. Ia pun akhirnya kehilangan jabatan sebagai Kabareskrim Mabes Polri di tahun 2009 karena terjerat kasus korupsi dana pengamanan Pilgub Jabar saat masih menjabat dan korupsi PT Salmah Arowana Lestari sebesar 500 juta rupiah. Kuasa hukum melihat keanehan di kasus Susno. Korupsi PT Sal dianggap sebagai rekayasa Polri yang sakit hati karena Susno membongkar praktik mafia hukum di lingkungan kepolisian dan menjalani masa tahanan 3,5 tahun di LP Pondok Rajek Cibinong Bogor, plus mengembalikan kerugian negara sebesar 4 miliar rupiah. Kini sih Susno udah bebas. Merdeka.com tahun 2016 pernah menelusuri keberadaannya dan mendapatkan pemandangan yang berbeda. Di kampungnya, Tebat Gunung Sumatera Selatan, Susno lebih banyak menghabiskan waktu di sawah dan kebun. Saat masih menjabat, Susno pernah juga menjadi saksi skandal Bank Senturi, salah satu perkara korupsi terbesar di Indonesia. Bertahun-tahun diurusin, namun belum tuntas juga. Kasus ini ya dianggap paling rumit. Sejauh ini baru Budi Mulya, mantan Deputi Gubernur Bank Indonesia yang jadi terpidana. Ia didakwa menguntungkan diri sendiri sebesar 1 miliar rupiah dan merugikan negara hingga 8 triliun rupiah. Di mana Budi Mulyana divonis penjara 15 tahun dan denda 500 juta rupiah pada Juli 2014. Lalu, gimanakah kabarnya sekarang? Budi Mulya masih dalam penjara dan masih mengusahakan keringanan hukuman. Ayah dari seorang model, presenter dan aktris Nadia Mulya ini bahkan ingin membantu membuka tabir gelap skandal Senturi. Sang anak, Nadia, terus mengunjungi ayahnya. Ia menduga sang ayah hanyalah tumbal. Nadia mengatakan Budi hanya menginginkan keadilan dan sudah memaafkan orang-orang yang terlibat. Nah, beruntun setelah itu, proyek pengadaan KTP elektronik untuk tahun 2011 hingga 2012 juga menjadi ladang korupsi. Investigasi pun dilakukan dan bener, bukti pun ditemukan. Korupsi menyeret banyak nama. Nah, yang paling ngetop adalah Setia Novanto, sang papa minta saham. Mantan Ketua DPR dan Ketua Golkar ini didakwa penyalahgunaan wewenang dan menguntungkan diri sendiri dengan ikut andil dalam pengaturan anggaran sebesar 5,9 triliun rupiah yang merugikan negara sekitar 2,3 triliun rupiah. Setelah itu, Novanto masih menuai kontroversi nih. Di tahun yang sama, sidak Ombudsman di Sukamiskin memperlihatkan foto sel mewah Novanto. Kemudian pada bulan Juni 2019, dikabarkan ia keluar mengunjungi toko bangunan di Bandung. Nah, untuk membuat jera, ia pun dipindahkan dari Sukamiskin ke Gunung Sindur, tempat napi narkoba dan teroris. Beneran jerah, Novanto dikabarkan stres, takut dan gak bisa tidur. Tahun ini pun, ia dikabarkan akan dibebaskan karena COVID. Namun dari laman Kominfo, hal itu ditegaskan sebagai hoax. Ya, gitu deh. Pemimpin yang amanah itu mungkin sebuah mujizat. Yang gak amanah adalah hal biasa di Indonesia. Contoh lainnya adalah mantan Presiden PKS Lutfi Hasan Ishak yang pada tahun 2013 divonis 16 tahun penjara dengan denda 1 miliar setelah dinyatakan melakukan tindak pidana korupsi dan pencucian uang. Dia menerima suap sebesar 1,3 miliar rupiah dari Direktur Utama PT Indoguna Utama, Maria Elizabeth Liman, yang terkait pengurusan penambahan kuota impor daging sapi. Setelah pelelangan sejumlah properti miliknya, Lutfi mendekam di Sukamiskin. Namun masih bisa keluar kok. Terbukti yang menghadiri pernikahan anaknya pada tanggal 21 September 2019 setelah mendapatkan izin dari petugas, lalu pulang ke lapas pada malam hari. Di lapas, Lutfi ternyata menjadi guru spiritual Setia Novanto. Bahkan Setia mengaku khatam Al-Quran berkat dirinya loh. Setiap negara biasanya memiliki mata uang sendiri yang digunakan sebagai alat transaksi. Terdapat 4 mata uang yang paling berpengaruh di dunia karena sering digunakan untuk bertransaksi global. US dollar bisa dikatakan sebagai rajanya mata uang karena bisa diterima oleh berbagai pasar di dunia. Selain itu, euro juga merupakan mata uang yang paling berpengaruh terutama di negara-negara Eropa. Bahkan euro memiliki harga yang lebih mahal dibandingkan dengan dolar AS loh. Selanjutnya, pound sterling menjadi urutan ketiga sebagai mata uang yang paling sering digunakan.
Mata uang ini digunakan oleh negara Inggris, Wales, dan Skotlandia. Dan yang terakhir adalah mata uang yen sebagai mata uang yang paling berlaku di Asia. Hal tersebut tidak terlepas dari Jepang yang memiliki tingkat ekonomi yang kuat terutama di bidang ekspornya. Namun tahukah Anda bahwa ternyata ada juga loh negara-negara yang tidak mempunyai mata uang sendiri? Negara mana saja ya kira-kira? Yuk kita simak beberapa negara yang tidak punya mata uang. Timor Leste. Timor Leste merupakan salah satu negara yang tidak memiliki mata uang sendiri. Seperti yang kita ketahui, Timor Leste dulunya merupakan bagian dari wilayah Indonesia. Namun pada tahun 1999, Timor Leste melepaskan diri dari Indonesia melalui referendum yang digelar pada tanggal 30 Agustus 1999. Kemerdekaan Timor Leste pun diakui secara internasional 19 tahun lalu, tepatnya pada 20 Mei 2002. Sejak saat itulah Timor Leste memutuskan untuk menggunakan dolar AS sebagai mata uang resmi di Timor Leste. Semua transaksi resmi dilakukan oleh masyarakat Timor Leste harus menggunakan dolar AS. Namun masyarakat Timor Leste masih diperbolehkan menggunakan mata uang lain yang juga masih banyak beredar. Di antaranya rupiah, baht, mata uang Thailand, escudo mata uang Portugis, dan juga dolar Australia. Pemilihan dolar AS sebagai mata uang resmi negara Timor Leste awalnya menuai protes dari warga Timor Leste sendiri. Hal tersebut karena nilai dolar AS dinilai sangat tinggi untuk ukuran standar harga barang dan jasa di Timor Leste. Namun sebenarnya bukan tanpa alasan pemerintah Timor Leste menggunakan dolar AS sebagai mata uang resmi. Timor Leste dan PBB menilai bahwa mata uang dolar AS merupakan mata uang yang stabil dan kuat serta diterima di seluruh dunia. Ekuador. Selanjutnya ada negara Ekuador. Sama seperti Timor Leste, Ekuador juga tidak punya mata uang sendiri dan mengadopsi dolar AS sebagai mata uang resminya. Sebelumnya, Ekuador sempat mengalami krisis ekonomi yang cukup parah seperti yang pernah dialami Indonesia pada tahun 1998. Jika saat itu nilai rupiah anjlok 400%, maka mata uang Ekuador Sucre justru lebih parah. Nilai mata uang Sucre menukik sampai 800% dengan inflasi mendekati 100%. Sehingga pada tahun 2000, Ekuador pun memutuskan untuk memakai dolar AS demi mencegah keruntuhan ekonominya. Awal adopsi dolar AS berdampak cukup buruk pada turunnya nilai pendapatan dan juga tabungan masyarakat Ekuador. Namun kini ekonomi Ekuador jauh membaik. Beberapa keuntungan yang dirasakan oleh Ekuador dengan menggunakan mata uang dolar AS adalah dapat membeli barang-barang impor dengan harga terjangkau. Selain itu juga dapat meminimalisir risiko adanya inflasi karena dolar AS cenderung kuat nilainya dibandingkan mata uang lain. Karena Ekuador menggunakan mata uang negara lain, maka Bank Sentral Ekuador tidak memiliki kewenangan untuk mengatur kebijakan moneter. Panama. Memiliki nama resmi Republik Panama, negara ini menciptakan karya arsitektur monumental yang membuatnya terkenal dan banyak dikunjungi turis hingga saat ini, yaitu Panama Canal, sebuah kanal buatan yang menghubungkan Samudra Atlantik dan Samudra Pasifik melalui bagian tengah negara ini untuk jalur kapal persiar. Berada di tanah genting yang menghubungkan Amerika Tengah dan Selatan, Panama telah menggunakan dolar AS sejak tahun 1904. Sebenarnya Panama memiliki mata uang sendiri yakni Balboa, namun karena Panama mendapatkan kemerdekaannya dari Kolombia dan saat itu Amerika Serikat memenangkan hak untuk membangun kanal dan menyewanya, maka Panama pun lebih sering menggunakan mata uang dolar AS sebagai transaksinya. Kini Panama juga mulai mengadopsi kripto sebagai alat pembayaran yang sah sejak Juli lalu. Anggota Kongres Panama mengatakan bahwa adopsi mata uang kripto dapat menjadi ujung tombak sebagai alat pembayaran yang sah dan menciptakan intensif pajak untuk bisnis terkait kripto. Kepulauan Marshall. Kepulauan Marshall merupakan sebuah negara maritim yang sebagian besar wilayahnya berupa perairan. Kepulauan ini terletak di antara Hawaii dan juga Australia. Kepulauan Marshall pernah dikuasai oleh Jepang pada Perang Dunia Pertama dan pada saat Perang Dunia Kedua pada tahun 1944, Amerika Serikat menyerbu kepulauan ini dan memasukkannya ke dalam wilayah perwalian Kepulauan Pasifik. Namun sejak tahun 1986, Amerika Serikat pun menandatangani perjanjian pembebasan pada Kepulauan Marshall. Karena sejarahnya dengan Amerika Serikat, mata uang yang digunakan oleh masyarakat Kepulauan Marshall ialah dolar AS dan tidak memiliki mata uang sendiri.
Maraknya negara-negara yang mulai mengadopsi kripto sebagai mata uang resmi juga sempat dirundingkan oleh pemerintah Kepulauan Marshall. Namun hal tersebut terkendala karena menurut IMF penerapan kedaulatan digital akan menimbulkan resiko stabilitas keuangan bagi pulau-pulau di sana. El Salvador. Ekonomi di negara El Salvador sempat mengalami pasang surut. Ketidakseimbangan ekonomi penduduknya merupakan salah satu masalah besar di sana. Sejak tahun 2001, dolar AS menjadi alat pembayaran yang sah di sana. Semua laporan resmi pemerintahan pun menggunakan dolar AS. Sebelumnya, El Salvador mempunyai mata uang resmi yakni kolon, namun sudah tidak beredar lagi sejak tahun 2004. Baru-baru ini, pemerintah El Salvador mengumumkan bahwa negaranya resmi menggunakan Bitcoin sebagai alat penyimpanan dan pembayaran yang sah di El Salvador. Karena itu, El Salvador saat ini ditetapkan sebagai negara pertama yang membuat legalitas Bitcoin. Tujuan pemerintah El Salvador melegalkan Bitcoin sebagai bentuk pencegahan untuk memperlambat inflasi, meningkatkan inklusi keuangan, serta menghasilkan banyak uang untuk kas negaranya. Wah, menarik sekali ya! Itulah tadi beberapa negara yang tidak memiliki mata uang sendiri. Mungkin pemirsa tidak asing nih mengenal kata inflasi. Indonesia sendiri pernah mengalaminya. Inflasi juga menjadi tolak ukur kondisi perekonomian di suatu negara karena dengan itu dapat menunjukkan kemampuan daya beli masyarakat maupun bagaimana cara pemerintah menjaga kondisi perekonomian di negaranya. Berikut ini negara yang pernah mengalami hiperinflasi versi Top Files. Negara pertama adalah Zimbabwe. Inflasi terbesar di Zimbabwe terjadi pada Maret 2007 hingga November 2008. Tingkat inflasi harian negara ini mencapai 98% dan membuat harga berubah 2 kali lipat setiap 25 jam saat itu. Kisah hiperinflasi Zimbabwe didahului penurunan grinding panjang dalam output ekonomi yang mengikuti reformasi tanah Robert Mugabe tahun 2000 hingga 2001. Kondisi di mana tanah diambil alih sebagian besar dari petani kulit putih dan didistribusikan kepada penduduk mayoritas hitam. Hal inilah yang menyebabkan jatuhnya output keuangan mereka sebesar 50% selama 9 tahun berikutnya. Reformasi sosialis dan keterlibatan harga pasar yang mahal dalam perang sipil Kongo menyebabkan pengeluaran anggaran pemerintah defisit. Pada saat yang sama, penduduk Zimbabwe menurun karena sebagian besar meninggalkan negara itu. Kedua faktor yang berlawanan, di mana peningkatan pengeluaran pemerintah dan penurunan basis pajak menyebabkan pemerintah monetisasi defisit fiskal. Venezuela pada Sabtu 1 Mei 2021 mengumumkan telah menaikkan upah minimum atau UMR sampai ke angka 289%. Hiperinflasi dalam perekonomian Venezuela sudah memasuki tahun keempat. Total sudah 7 tahun ekonomi negara itu mengalami resesi. Menteri Tenaga Kerja Venezuela Eduardo Pinate mengatakan UMR akan dinaikkan dari 1,8 juta bolivars menjadi 7 juta bolivars. Kenaikan UMR tersebut berlaku pada bulan ini. Kenaikan UMR tersebut diumumkan persis pada Hari Buruh dan disiarkan lewat stasiun televisi milik pemerintah. Pinate menambahkan bonus makan untuk para PNS akan juga ditambahkan. Gara-gara hiperinflasi, maka kenaikan UMR tersebut hampir setara dengan $350. Dengan jumlah UMR yang baru ini diharapkan bisa menolong warga Venezuela membeli tambahan 1 kg keju dan 1 liter susu. Pemerintahan Presiden Venezuela Nicolas Maduro sudah 2 kali menaikkan UMR pada tahun ini atau saat negara itu sedang menghadapi pandemi COVID-19, menderita akibat resesi dan hiperinflasi. Dalam perekonomian negara kita, Indonesia juga pernah mengalami hiperinflasi. Hal ini terjadi di masa Orde Lama, tepatnya di era demokrasi terpimpin 1963 hingga 1965. Tingkatan inflasi saat itu bahkan menyentuh angka 600% lebih. Hal ini memaksa pemerintah Indonesia melakukan pemotongan nilai rupiah atau sanaring. Uang sebesar Rp1.000 dapat berubah nilai karena adanya hiperinflasi. Nilai 1.000 bisa merosot menjadi Rp1. Pada 1960 silam, tingkat inflasi di Indonesia kala itu sebesar 20%. Kemudian tiap tahunnya angka inflasi di Indonesia terus meningkat. Pada 1961, inflasi di Indonesia meningkat jadi 95%. Kemudian pada 1962, inflasi di Indonesia mencapai 156%. Pada tahun berikutnya, tingkatan inflasi menurun jadi 129%.
Inflasi meningkat kembali pada 1964 menjadi 135%. Inflasi di Indonesia meningkat tajam pada tahun berikutnya, yakni menjadi 594%. Sebelum hiperinflasi di Indonesia pada 1963 hingga 1965, tingkat inflasi di Indonesia masih berada dalam tingkatan 10 hingga 20%. Begitu pula dengan tahun 1969 hingga 1971, tingkat inflasi Indonesia berada di bawah 10%. Dan pada tahun 1998, tingkat inflasi di Indonesia kembali tinggi, yakni berada di 77%. Hal ini merupakan imbas dari krisis moneter pada tahun tersebut. Pemirsa, itulah negara yang pernah mengalami hiperinflasi yang berhasil Top Files rangkum untuk Anda. Penyembuhan suatu penyakit tidak hanya dilakukan dengan obat-obatan modern. Sejak dulu kala hingga sekarang, obat-obatan tradisional yang berasal dari tanaman herbal dan tanaman obat menjadi alternatif obat rumahan yang tidak kalah ampuh khasiatnya. Meski belum banyak penelitian yang dilakukan dan membuktikan khasiatnya, namun tanaman obat dan herbal ini dipercaya memiliki dampak terutama pada penyakit ringan seperti flu, demam, ataupun alergi. Dan berikut macam-macam tanaman di sekitar kita yang memiliki khasiat untuk kebugaran dan kesehatan tubuh. Kencur sudah dikenal luas oleh masyarakat Indonesia sebagai salah satu bumbu dapur untuk menyedapkan masakan. Bukan hanya itu, kencur yang memiliki nama lain Kaempferia galanga ini juga sering digunakan sebagai bahan baku pembuatan jamu kesehatan. Kencur memang merupakan jenis empon-empon yang kaya akan senyawa aktif yang bermanfaat untuk kesehatan tubuh. Beberapa khasiat tanaman yang satu ini diantaranya sebagai pencegah kanker, mengobati kencing batu, diare, flu, batuk, menurunkan kolesterol, hingga meningkatkan nafsu makan. Selain sebagai bumbu makanan, kunyit juga dikenal sebagai tanaman tropis yang memiliki berbagai khasiat untuk kesehatan tubuh. Tanaman kunyit berasal dari Asia Tenggara dan diduga kuat berasal dari India dan Indo-Malaysia. Tanaman ini banyak ditumbuh kembangkan di berbagai negara seperti Bangladesh, Cina, hingga Jamaika. Bagian utama dari tanaman kunyit adalah rimpangnya atau tempat tumbuhnya tunas. Di dalam rimpang kunyit ini menyimpan berbagai zat yang kandungan utamanya kurkuminoid dan minyak atsiri yang berguna sebagai antioksidan, anti tumor, dan anti kanker. Manfaat kunyit sebagai anti kanker dan anti tumor telah banyak dibuktikan. Senyawa kurkuminoid dalam rimpang kunyit memiliki sifat sitotoksik yang dapat menghambat proliferasi sel-sel kanker yang dapat mengurangi dan menghilangkan bau, rasa gatal, dan mengurangi ukuran luka dari kanker. Oleh karena itu, kunyit memungkinkan untuk digunakan sebagai anti radang yang berguna dalam terapi pengobatan kanker dan tumor. Temulawak adalah tanaman asli Indonesia yang bentuknya mirip dengan kunyit. Tanaman yang memiliki nama latin Curcuma santoriza ini biasanya berbentuk seperti silinder dengan diameter 6 cm. Temulawak mengandung kurkumin yang memang membawa banyak manfaat bagi kesehatan manusia. Tanaman rimpang ini juga terbukti memiliki kandungan lain yang sama baiknya seperti zat tepung dan minyak atsiri yang dipercaya dapat meningkatkan kerja ginjal serta bersifat antiinflamasi. Selain itu, temulawak juga mengandung antioksidan yang bisa mencegah peradangan dan berbagai penyakit kronis. Serai kerap kali dikenal sebagai bumbu dapur untuk menyedapkan masakan. Namun ternyata manfaat serai bukan hanya untuk penyedap masakan, melainkan juga ramuan herbal untuk pengobatan tradisional. Sudah sejak lama minyak esensial serai digunakan sebagai aromaterapi untuk menyegarkan udara, mengurangi stres, dan memperbaiki suasana hati. Selain itu, serai juga memiliki manfaat seperti menjaga kesehatan gigi, melawan radikal bebas, detoksifikasi tubuh, meningkatkan kadar sel darah merah, menurunkan berat badan, menjaga kesehatan kulit, dan berbagai manfaat lainnya. Dengan berbagai macam khasiat yang dimiliki, maka dari itu banyak yang menganjurkan untuk rutin minum air rebusan serai dengan campuran madu setidaknya 2 hari sekali.
Kayu manis cukup populer di kalangan para penggemar kuliner dan penghobi masak nih pemirsa. Pohon ini tumbuh subur di daerah dengan ketinggian 500 hingga 1.500 meter di bawah permukaan laut. Bila berkembang dengan baik, pohon kayu manis bisa tumbuh 5-15 meter. Manfaat kayu manis untuk kesehatan sebagai obat herbal pun cukup beragam, mulai dari obat asam urat, darah tinggi, hingga diare. Kayu manis memang bermanfaat untuk kesehatan, namun konsumsi kayu manis secara berlebihan bisa menimbulkan efek samping yang merugikan kesehatan. Kayu manis bisa menurunkan kadar gula darah, maka saat Anda mengkonsumsi kayu manis secara berlebihan, tubuh bisa lemas dan pusing karena gula darah menurun. Penderita diabetes yang mengkonsumsi obat setiap hari pun sebaiknya tidak mengkonsumsi kayu manis ya, sebab konsumsi keduanya secara bersamaan bisa membahayakan kesehatan. Itulah beberapa jenis tanaman yang bermanfaat sebagai alternatif obat ataupun penambah imun tubuh. Semoga informasi tadi bermanfaat untuk kita semua ya.